siang hari ini, yaitu kita akan melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan eh, bilangan kompleks ya. Nah, di sini terkait dengan diferensial untuk bilangan-bilangan kompleks atau himpunan bilangan kompleks, gitu ya. Jadi kalau di PPT-nya memang untuk 3 kali pertemuan ya. Yang kita bahas nanti eh, derivatif, gitu ya. Turunan dari bilangan kompleks seperti apa. Kemudian eh, nanti dikatakan kapan suatu fungsi dari suatu bilangan kompleks itu dia itu dikatakan dapat kita eh, turunkan gitu ya. Nah, dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann, kalau sebelumnya kan kita menggunakan di sepanjang sumbu real, sepanjang sumbu imajiner minimal ada dua saja, dua arah gitu ya. Itu sudah cukup menunjukkan dia itu eh, bisa didiferensialkan atau tidak gitu ya. Nah, kemudian itu juga ada namanya persamaan Cauchy-Riemann. Dia juga bisa menunjukkan kira-kira suatu fungsi itu bisa kita diferensialkan atau tidak. Karena tidak semua fungsi itu bisa kita diferensialkan. Terus kemudian ada fungsi analitik. Nanti kira-kira di analitik di mana saja, gitu ya. Itu nanti kemungkinan minggu depan. Kemudian fungsi harmoniknya minggu terakhir ya. Kok minggu terakhir? Minggu ketujuh sebelum UTS. Ada minggu ketujuh seperti itu. Jadi memang satu PPT ini membahas 3 kali pertemuan ya kalau saya lihat di situ ya. Nah yang pertama membahas tentang turunan untuk bilangan kompleks gitu ya. Secara umumnya eh, misalkan di sini ada suatu fungsi gitu ya, fungsi f gitu ya, dia mempunyai domain yang didefinisikan pada titik di neighborhood atau di sekitar set min z nol mutlak kurang dari epsilon. Seperti ini pada suatu titik Z0. Nah, di sini turunan dari F pada Z0 kita bisa notasikan sama ya kayak bilangan real F aksen Z0. Cuma Z0 di sini adalah bilangan kompleks, himpunan bilangan kompleks. Ya, eh, kalau didefinisikan dalam bentuk limit itu juga sama kayak bilangan real ya. Jadi F aksen Z0 sama dengan limit Z mendekati Z0 Fz min Fz0 per Z min Z0. Nah, jika limit ini ada, gitu ya, limitnya ada, maka F itu kita katakan dia bisa didiferensialkan pada titik Z0. Kalau dia tidak ada, maka dia tidak dapat didiferensialkan. Ya, it is not differentiable. Nah, kita biasanya akan beberapa notasi untuk derivatif suatu fungsi fz gitu ya. Yaitu bisa f aksen z ataupun d fz per dz gitu ya. Terus kalau misalkan ditulis fungsinya w sama dengan fz itu derivatifnya f aksen z dari fungsi fz gitu ya. Bisa tulis seperti ini atau kita notasikan sebagai dw per dz. Hampir sama kayak ini ya. Jadi dfz per dz. Nah, definisi alternatif lainnya dari derivatif atau turunan itu ada namanya. Nah, misalkan di sini ya, tadi kan ini kan rumusnya ya, f aksen z menggunakan limit ya, f aksen z0 gitu ya. Apakah fungsi fz ini bisa diturunkan terhadap z0 gitu ya? Kita menggunakan pendekatan limit, yaitu limit z mendekati z0, fz min fz0 per z min z0 gitu ya. Nah, misalkan z min z0 ini itu adalah delta z gitu ya, perubahan z gitu ya, delta z, maka di sini juga akan ekuivalen dengan z-nya sama dengan delta z per plus Z0 gitu ya. Nah, maka kita harus posisikan ke sini gitu ya. Jadi juga seperti ini rumusnya. Jadi limit, nah ini akan menjadi delta Z mendekati eh, Z0 gitu ya. Nah, kemudian F, nah ini menjadi Z-nya menjadi delta Z plus Z0 gitu ya. Kemudian FZ, Z0-nya tetap gitu ya. Nah, kemudian Z min Z0-nya sama dengan delta Z gitu ya. Nah, jadi bisa juga seperti ini, equivalent seperti ini.
yang bisa kalian gunakan untuk melakukan derivatif suatu fungsi f(z) di mana titiknya di z0 gitu ya. Bisa menggunakan yang ini. Nah, misalkan di sini ada suatu fungsi, ini contoh ya, fungsinya f(z) sama dengan z kuadrat, kemudian turunan dari atau derivatif dari fungsi f(z)-nya ini, nah tadi pakai yang tadi ya, f aksen z sama dengan limit delta z mendekati 0 gitu ya, pada eh, pada titik z sama dengan 0 gitu ya. Nah, f z plus delta z plus min fz plus delta z gitu ya, bisa pakai yang, kita bisa pakai aja konsepnya. Nah, kemudian konsep derivatif ya, menggunakan limit gitu ya. Nah, di sini limit delta z mendekati 0, silakan dimasukkan ya fungsi dari z plus delta z. Ini kan fungsinya kan z kuadrat, dan tinggal kita ganti aja z-nya menjadi z plus delta z. Jadinya z plus delta z kuadrat min z kuadrat per delta z gitu ya. Silakan dijabarkan sehingga diperoleh limit delta z mendekati 0, z kuadrat plus 2z delta z plus delta z kuadrat min z kuadrat per delta z gitu ya. Ini kita jabarkan ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kan kita bisa konsolidasi ya. Sehingga diperoleh limit delta z mendekati 0, 2z delta z plus delta z kuadrat per delta z gitu ya. Nah, terus kita bisa konsolidasi lagi antara pemilihan dan penyebutnya, sehingga diperoleh limit delta z mendekati 0, 2z plus delta z. Nah, kalau sudah bentuknya hampir kayak polinomial seperti ini ya, polinomial bilangan kompleks, nah kita bisa langsung substitusikan aja delta z-nya. Sehingga diperoleh 2z gitu ya. Contoh yang lain, misalkan ada suatu fungsi gitu ya, fungsinya fz-nya sama dengan z bar. Turunan atau derivatif dari fungsi fz tersebut, kita bisa gunakan aja konsep atau definisi dari turunan derivatif dari fungsi fz dengan menggunakan konsep limit gitu ya. Nah, di sini f aksen z itu sama dengan limit delta z mendekati 0, f z plus delta z min fz per delta z gitu ya. Nah, silakan masukkan fungsinya ya. Ini kan fungsinya z bar gitu ya. Tadinya z ini ya menjadi z plus delta z bar min ini sendiri menjadi z bar gitu ya, berdasarkan dari sifatnya ya pertemuan sebelumnya. Jadi z plus delta z bar itu kita bisa juga uraikan menjadi z bar plus delta z bar min z bar per delta z gitu ya, sama dengan limit delta z mendekati 0, delta z bar per delta z. Nah, setelah ini kita perlu mengecek lagi ya. We can check that above limit has two different values. Jadi di situ kalau kita cek itu akan mempunyai uh, nilai limit nilai limitnya mempunyai dua nilai yang berbeda gitu ya. Two different values. Nah, jika pendekatannya ada dua cara yang berbeda kayak gitu ya. Kayak kemarin ya, berarti ya, cara yang pertama di sepanjang sumbu real, maka dia akan menghasilkan limitnya satu. Yang kedua, di sepanjang sumbu imajiner, ya, imaginary axis, maka di situ limitnya men satu. Silakan dibuat, dicoba gitu ya. Jadi yang pertama, di sepanjang, apa tadi ya, del axis ya, maka di situ, ini akan sama dengan 0, gitu ya, kemarin ya. Ini sama dengan 0, maka di sini limit delta z mendekati 0 dari fungsi fz-nya itu akan sama dengan limit x, y gitu ya mendekati 0,0. Nah, terus kita ganti di situ x min y ya per x plus y gitu ya. Ingat di sini dia konjugat ya. Tadi negatif. Nah, kemudian karena y-nya sama dengan 0, maka limit x mendekati 0, kita substitusikan y-nya sama dengan 0, sehingga x per x gitu ya. Jadi limit x mendekati 0 dari suatu konstanta 1, dia akan sama dengan 1. Sedangkan kalau kita cek lagi di sepanjang eh, imaginary axis-nya, sumbu imaginary-nya, maka di situ x-nya sama dengan 0. Nah, di sini limit delta z mendekati 0 dari fungsi fz-nya itu sama dengan limit apa tuh? X, y mendekati 0,0 gitu ya.
X plus X min IY per X plus IY gitu ya. Nah, kita sisihkan nilai X-nya menjadi 0 gitu ya. Jadi limit Y mendekati 0, jadinya min IY per I sama dengan limit Y mendekati 0 min 1. Nah, limit dari suatu konstantanya min 1 ini dia sama dengan min 1. Dan ini tidak sama ya. Ini dengan ini tidak sama ya. Sama ya dengan ini ya. Jadi kalau di sepanjang sumbu real berarti limit X mendekati 0 dari fungsi f(z)-nya dia sama dengan 1. Kalau kita lihat dari sepanjang sumbu imajiner gitu ya pada saat X-nya sama dengan 0, maka nilainya sama dengan min 1 dan ini tidak sama. Kalau tidak sama maka fungsi f(z) sama dengan set mutlak set mutlak set bar itu dia tidak mempunyai derivatif di setiap titiknya. Sehingga kita tidak perlu melakukan eh, turunan di situ ya. Jadi kita buktikan dulu kira-kira suatu fungsi ini dia tuh bisa diturunkan, didiferensialkan atau tidak. Kalau misalkan dia tidak bisa, kita nggak perlu melakukan diferensial, gitu ya. Seperti ini, nggak perlu ya. Jadi tidak perlu karena dia tidak bisa untuk didiferensialkan di sembarang titik. Nah, ini ada beberapa rumus gitu ya, atau beberapa sifat gitu yang bisa kalian gunakan terkait dengan diferensial untuk bilangan kompleks. Sebenarnya hampir sama dengan beberapa rumus atau sifat diferensial untuk bilangan real ya. Jadi yang hampir sama gitu ya. Jadi rumus derivatif untuk beberapa fungsi dasar gitu ya berikan sebagai berikut gitu ya. Yang pertama, turunan dari suatu konstanta ini juga konstanta sama dengan 0 sama ya. Turunan dari z, z-nya adalah bilangan kompleks gitu ya. Dia akan sama dengan 1. Kemudian turunan dari z pangkat n dia sama kayak bilangan real, n-nya kita turunkan jadinya n kalikan z pangkat n min 1. Kemudian derivatif dari fungsi E pangkat Z, dia juga sama, E pangkat Z, kecuali kalau misalnya E-nya ini suatu fungsi, ya Z-nya ini fungsi, maka kita juga akan jadi turunan dari dari U-nya, gitu ya, DU-nya, kayak gitu ya. Nah, kemudian eh, turunan dari log Z atau len Z, gitu ya, itu sama dengan seperset, sama ya, Z-nya adalah bilangan kompleks, hampir sama dengan bilangan real. Kalau bilangan real kan ini menjadi bilangan realnya X-nya ya. Tapi di sini Z-nya dia bilangan kompleks, jadi sama dengan seperset, dia juga bilangan kompleks. Turunan dari sin Z sama dengan cos Z, turunan dari cos Z sama dengan min sin Z, kemudian turunan dari tangan Z sama dengan secant kuadrat Z sama juga, cuma himpunannya yang berbeda. Ini adalah himpunan bilangan kompleks. Kemudian turunan dari kotangan Z sama dengan min cosec kuadrat Z. Ya, jadi intinya hampir sama ya. Ini yang eh, sifat-sifat atau rumus-rumus diferensial yang bisa digunakan yang hampir sama dengan bilangan real ya. Masih ada lagi, ada berapa nih? Banyak ya. Jadi yang 10 gitu ya. Turunan dari secant Z sama dengan secant Z tangan Z. Kemudian turunan dari cosecant Z sama dengan min cosecant Z kotangan Z. Ini yang hiperbolik ya. Diferensial dari sinus hiperbolik Z sama dengan cos hiperbolik Z. Kemudian eh, turunan dari cos hiperbolik Z sama dengan sin hiperbolik Z, kemudian turunan dari sinus inverse Z sama dengan 1/1 min Z kuadrat setengah gitu ya. Intinya sama ya semuanya. Silakan dibaca lagi gitu ya. Intinya sama kayak bilang real. Jadi ini ada beberapa rumus diferensial yang bisa kalian langsung pakai aja tidak apa-apa. Ya. Kemudian rules of finding derivatif. Jadi aturan-aturan dalam menemukan suatu derivatif suatu fungsi gitu ya. Sama dengan derivatif dari fungsi real, maka di sini ada beberapa aturan yang dapat kita gunakan dalam fungsi bilangan kompleks. Nah, ini sama ya, jadi turunan dari eh, penjumlahan dua fungsi, misalkan ada dua fungsi di situ, fungsi fz dan gz gitu ya. Diferensialnya kita bisa satu-satu. Jadi f aksen z plus g aksen z. Kemudian turunan dari fz min gz itu akan sama juga. Kalau kita bisa jabarkan juga menjadi f aksen z min g aksen z. Eh, Diferensial dari dua fungsi, perkalian dua fungsi, nah itu sama kayak yang dibilang ya, OV gitu ya, aksen V gitu ya, ditambah V aksen U, itu juga sama. Ya, jadi kalau misalkan ada dua fungsi, FZ kalikan GZ, turunannya FZ kalikan G aksen Z, plus V aksen Z kalikan GZ. Begitu juga dengan
untuk ini ya, eh, pembagian gitu ya. Jadi turunan diferensial dari f z per g z gitu ya, itu sama dengan f aksen z g z min f z kalikan g aksen z per g z kuadrat, sama kayak yang u per v itu ya. Jadi u aksen v min v aksen u gitu ya, per v kuadrat, itu hampir sama kayak gitu ya. Nah, kemudian derivatif dari fungsi komposisi gitu ya. Nah, jika kita mempunyai, jika f adalah suatu, dia mempunyai suatu derivatif pada titik z0, g itu juga mempunyai derivatif pada suatu titik gitu ya, di fz0, maka di sini fungsi komposisinya seperti ini. Fz-nya sama dengan gfz. Jadi turunannya pada z0, jadi kalau misalkan bentuknya kayak gini ya, gfz gitu ya, ada fungsinya lagi di dalamnya. Ada fungsi gz, kemudian di dalamnya ada fungsi lagi fz. Jadi f aksen z-nya pada z0 ya, f aksen z0-nya g aksen fz0. Nah, kemudian turunan di dalamnya. Jadi f aksen z0 ya. Atau kita bisa mengenalnya dengan aturan rantai atau chain rules ya. Nah, di sini kita tulis sebagai misalkan ada suatu fungsi v sama dengan fz, w-nya sama dengan gw, maka di situ aturannya menjadi seperti ini, kayak aturan rantai gitu ya, sama kayak fungsi real ya. Jadi misalkan fungsinya eh, w besar gitu ya, dw per dz gitu ya, di dw per dw kecil ya, kalikan dw per dz gitu ya. Ini v ya, kayak gitu jadinya, kayak kita bisa coret, namanya kan aturan rantai gitu ya. Oh maaf, tetap ya, karena dia terhadap V kecil ya, ini ya, dw per dz. Nah ini ya, ini contoh-contohnya untuk bilangan kompleks gitu ya. Jadi sama kayak biasa gitu ya, sama kayak bilangan real ya. Jadi kalau misalkan fz-nya sama dengan z pangkat 3 min 2 z kuadrat plus 3 z min 4, turunannya apa? Jadinya kan satu-satu ya. Jadi ini ya, makanya kita turunkan jadinya 3 z kuadrat min 4 z gitu ya, plus 3 gitu ya. Ini konstantannya sama dengan 0 kan. Nah, kemudian kalau yang FZ ini ya, ini bisa pakai aturan rantai, tapi kalau udah cepat, udah biasa jadi bisa cepat gitu ya. Diturunkan jadi 5 1 plus Z kuadrat pangkat 4, baru turunan di dalamnya, 2 Z gitu ya. Nah, kemudian silakan disederhanakan menjadi 10 Z kalikan 1 plus Z kuadrat pangkat 4. Nah, kalau fungsi f z-nya sama dengan z kuadrat sinus z gitu ya, maka turunannya f aksen z-nya dia yang menggunakan UV ya. Misalkan ini U-nya, ini V-nya, berarti U aksennya sama dengan 2Z gitu ya. Aksen V plus V aksen U-nya. Hampir sama, jadinya 2Z, V-nya tetap ya, sin Z, plus eh, V aksennya mana? Berarti sinus ya. Ini yang V aksennya ya, ini U-nya. Berarti di sini V aksennya sama dengan cos Z, sedangkan U-nya tetap ya, Z kuadrat gitu ya. Ini jadi turunannya. Hampir sama kayak turunan dari bilangan, himpunan dari bilangan real ya. Cuma di sini semestanya di himpunan kompleks. Itu aja. Yang selalu saya ingatkan itu ya. Jadi di sini kita bahasnya tentang bilangan kompleks, semestanya himpunan bilangan kompleks. Nah, kemudian misalkan ada satu fungsi, ya, ini contoh aja, fungsinya fz sama dengan z min 1 per 2 z plus 1, gitu ya. Maka turunannya f aksen z-nya sama dengan, nah ini ya, sama kayak u ini v-nya gitu ya. Maka di sini u aksennya sama dengan 1 ya. Terus kemudian ini v-nya, nah dikurangi ya, u, ini v aksennya. V aksennya menjadi 2z, 2z min 2z per 1 ya, jadinya 2 per v kuadrat gitu ya. Jadinya 2 Z plus 1 dikuadratkan. Nah, silakan disederhanakan gitu ya. Jadinya 2 Z plus 1 gitu ya. Min 2 Z gitu ya. Plus 2 gitu ya. Jadi ini kita bisa selasi sehingga diperoleh sama dengan 3. 3 per 2 Z plus 1 kuadrat. Seperti itu. Jadi ada beberapa sifat
yang sebenarnya hampir sama dengan eh, sifat dari atau rumus dari aturan-aturan dari fungsi bilangan real ya untuk diferensial gitu ya. Silakan digunakan saja gitu ya. Cuma ingat semestanya adalah bilangan kompleks. Itu yang selalu saya ingatkan ya dari pertama. Kita konteksnya di sini semestanya adalah bilangan kompleks. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Bisa dipahami ya semuanya ya. Karena sebenarnya tidak terlalu beda juga dengan fungsi real gitu sebenarnya untuk diferensialnya. Nah, ada juga namanya persamaan Cauchy-Riemann, gitu ya, Cauchy-Riemann equation. Nah, eh, sebelumnya kita tadi cara derivatifnya udah paham ya. Intinya ada beberapa aturan yang bisa juga kita gunakan sama dengan fungsi real, gitu ya. Bisa juga pakai aturan rantai dan lain-lain. Jadi itu adalah bagaimana kita bisa melakukan diferensial. Tapi tidak semua fungsi itu kita bisa diferensialkan. Di awal kita jelasin yang kayak ini ya. Nah, em, yang pertama kita awalnya sama yang pertama sebelumnya kita sudah membuktikan bagaimana sih suatu fungsi itu em, dia itu bisa diferensialkan atau tidak ya. Kalau di awal tadi menggunakan pendekatan dua cara ya. Ini ya, itu different ways. Jadi dari arah di sepanjang sumbu real, sepanjang sumbu imajiner kayak gitu. Dia sama atau tidak gitu ya. Dua saja yang diambil. Kalau memang dia sama, maka dia mempunyai kalau limitnya itu sama nilainya, maka dia mempunyai limit dan nilainya ke arah situ nilainya ya. Jadi dapat didiferensialkan. Tapi kalau misalkan dia tidak, maka fungsi tersebut tidak dapat diferensialkan. Nah, ada cara lain dengan tanpa menggunakan yang tadi gitu ya dengan menggunakan Cauchy-Riemann. Nah, jika di sini ada suatu fungsi, yaitu fungsi f itu suatu fungsi dari yang berisi variabel-variabel kompleks gitu ya. Nah, misalkan di sini setnya sama dengan x plus y gitu ya. Nah, maka di sini ini dapat kita tulis menjadi fz-nya sama dengan ux, y plus ivx, y. Nah, ini ya, jadi kan kita bisa tulis seperti ini ya, fz-nya ya. Karena di sini ada dua variabel atau dua peubah atau variabel bebas, maka di sini akan sama dengan nanti mau seperti apapun fungsi fz-nya gitu ya, akan kita ubah nanti harus dijadikan seperti ini bentuknya. Ux, y karena dia ada dua variabel bebas, jadi dia juga x, y ada dua variabel bebas ux, y plus ivx, y gitu ya. Nah, di mana ux, y dan vx, y ini fungsi yang benar real dari dua variabel ya, dari dua variabel real ya. Nah, kita ingin untuk mengekspresikan derivatif f aksen z dalam bentuk derivatif parsial ux, y. Iya, karena dia ada dua variabel bebas di situ, maka dia menjadi kita menggunakan derivatif parsial ya, ux, y dan vx, y. Jadi kalau menggunakan Cauchy-Riemann nanti akan diubah ke dalam bentuk ini dulu, gitu ya. Nah, nanti satu persatu ya, per bagian, per partnya ya, ux, y sama vx, y-nya. Setelah kita bagi, gitu ya, nih, now, kita sekarang kita akan menentukan derivatif dari fungsi f pada titik z0 sama dengan x0 plus y0, yaitu f aksen z0 ya. Kita akan mengambil limit sepanjang sumbu x, sumbu real gitu ya, real axis ataupun imaginary axis, sehingga diperoleh ini gitu ya. F aksen Z0 sama dengan UX X0 Y0 plus IVX X0 Y0. Yang kedua, ini terhadap Y ya. 1/I per UX0 Y0 diturunkan terhadap Y plus IVX0 Y0 diturunkan terhadap Y ya. Sehingga diperoleh VX0 Y0 diturunkan terhadap Y ditambah I turunan dari fungsi UX0 Y0 terhadap Y. Atau kalian juga bisa langsung seperti ini ya. Selebihnya jika fungsi f itu mempunyai derivatif terhadap pada z0 sama dengan x0 plus y0, maka ada dua persamaan yang harus memenuhi gitu ya, must be satisfied. Yaitu ini. Yang penting tadi saya udah bilang ya. Jadi nanti fungsi f z0-nya akan berupa u x0, y0 gitu kan, plus v x0, y0 ya. Jadi kan seperti ini ya. Dia menggunakan eh, parsial derivatif ya, derivatif parsial gitu ya.
Nah, kalau udah seperti ini, kan kita bagi ya tadi ya, mana yang real part-nya sama yang imaginary part-nya. Nah, ini kan imaginary part-nya, ini yang real part-nya. Jadi ada UX, Y0 dan VX0, Y0. Nah, kemudian kalau yang UX0, Y0, silakan dicari turunannya terhadap X gitu ya. Seperti apa? Terus turunannya terhadap Y0. Ini seperti apa? Ya kan? Begitu juga dengan VX0, Y0. Turunannya terhadap X itu seperti apa? Kemudian turunannya terhadap Y ya. Seperti apa? Nah, kemudian dia memenuhi nggak persamaan ini. Jadi nanti turunan X, keturunan dari fungsi UX0, Y0 diturunkan terhadap X, apakah sama dengan turunan dari fungsi V X0, Y0 diturunkan terhadap Y. Dan ya berarti harus memenuhi keduanya. Turunan dari fungsi UX0, Y0 diturunkan terhadap Y sama dengan min turunan dari VX0, Y0 diturunkan terhadap X. Ya, ini beda ya. Nah, kalau dia memenuhi kedua persamaan ini, kan dan berarti harus dua-duanya. Ya, kedua persamaan di atas gitu ya, dikatakan sebagai Cauchy-Riemann equation. Ini persamaan Cauchy-Riemann. Maka di situ fungsi z-nya itu kita dapat eh, diferensialkan ya. Jadi fungsi f(z) dapat didiferensialkan pada titik z0. Z0-nya x0 plus y0. Nah, kalau dia didiferensialkan, jadi kalau dia memenuhi, silakan buktikan dulu ini ya. Kalau dia memenuhi dua persamaan ini, maka dia dapat didiferensialkan. Kalau salah satu tidak terpenuhi saja, maka fungsi tersebut dapat didiferensialkan pada Z0. Oke, has not berarti ya. Tidak bisa didiferensialkan pada Z0-nya, fungsi fz-nya. Nah, kalau dia bisa didiferensialkan, nah, diferensialnya seperti ini ya, didefinisikan seperti ini. Jadi tidak satu-satu yang tadi, tapi f aksen Z0. Nah, silakan substitusikan ini sama dengan UX X0, Y0 plus IVX X0, Y0. Gitu ya. Ini contohnya ya. Jika diberikan suatu fungsi fz sama dengan z kuadrat, nah z kuadrat sendiri kita bisa uraikan seperti ini ya. X kuadrat min Y kuadrat plus I 2XY gitu ya. Ini sendiri kan sama dengan eh, X plus Y gitu ya. Terus kita kuadratkan. Silakan dijabarkan ya sehingga diperoleh seperti ini. X kuadrat, ini kan jadikan min 1 ya. Jadi min Y kuadrat jadinya kan real ya. Bagian real. Nah kemudian plus I 2 kali dari IX gitu ya. Berarti I kalikan 2XY. Ini kan bilangan realnya nanti. Nah jadi kita kelompokkan dulu seperti ini ya. Nah ini adalah bagian yang eh, real part-nya. Kalau ini yang imaginary part-nya. Ya, Vx, Y-nya. Kalau kita menggunakan Cauchy Riemann gitu ya. Nah, itu kita bagi dulu. Mana yang bagiannya Ux, Y dan Vx, Y. Ini kan sudah ya. Nah, kalau sudah seperti ini gitu ya, fungsi itu apakah dapat didiferensialkan di setiap titik gitu ya. Kalau kita langsung diferensialkan kan sama dengan f aksen z-nya sama dengan 2 set. Nah, jangan cari dulu gitu ya. Kita harus buktikan dulu gitu ya dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann. Nah, ini kan kita sudah bagi ya. Ux, Y-nya sama dengan x kuadrat min y kuadrat Vx, Y-nya sama dengan 2xy kayak gitu ya. Nah, berarti turunan dari fungsi Ux, Y terhadap X gitu ya, dia sama dengan 2X gitu ya. Jadi Y-nya sebagai konstanta, turunan Ux, Y-nya ya terhadap Y. Maka di sini X kuadratnya sebagai konstanta. Jadi di sini sama dengan min 2Y. Gitu ya. Nah, kemudian fungsi Vx, Y sama dengan 2XY. Turunan Vx, Y terhadap X sama dengan 2Y. Kemudian turunan Vx, Y terhadap Y, maka dia akan sama dengan X. Kalau dia terhadap Y, maka variabel X-nya sebagai konstanta. Kalau diturunkan terhadap X, maka variabel Y-nya sebagai suatu konstanta. Seperti ini. Nah, dia memenuhi nggak persamaan Cauchy-Riemann. Tadi kan X, X, Y-nya, ya, dia sama dengan Vx, Y diturunkan terhadap Y, gitu ya. Sama ya. Dan eh,
U X, Y ya diturunkan terhadap Y sama dengan negatif dari turunan dari V X, Y diturunkan terhadap X gitu ya. Ini kan sama ya negatifnya. Ini kan min 2Y sama dengan 2Y. Atau sama dengan 2Y min 2Y. Jadi sama ya, memenuhi. Karena dia memenuhi persamaan Cauchy Riemann di sini, maka di sini eh, FZ ini eh, dapat didiferensialkan gitu ya. Nah, maka kita bisa melakukan diferensial gitu ya. Nah, tadi gimana diferensialnya? F aksen Z-nya tadi UX X, Y plus IV X, Y yang sebelumnya. Ini tadi ya diferensialnya. Kalau dia bisa didiferensialkan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, silakan ini digunakan gitu ya. Tadi UX, Y-nya sama dengan 2X plus IVX, Y-nya I VX, Y-nya sama dengan 2Y. Gitu ya. Nah, ini contoh yang kedua ya. Misalkan ada suatu fungsi ya, fz-nya sama dengan set mutlak kuadrat gitu ya. Nah, ini kan sama dengan ini ya, x kuadrat plus y kuadrat. Jadi set mutlak itu sendiri kan sama dengan akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Nah, kalau dia dikuadratkan, maka kita kuadratkan jadinya seperti ini ya, x kuadrat plus y kuadrat gitu ya. Nah, di sini maka dia menjadi real part-nya. Imaginalnya adalah 0 ya, 0i ya. Nah, seperti ini. Jadi, ux, y-nya sama dengan x kuadrat plus y kuadrat Vx, Y-nya sama dengan 0. Ya, ini ya, 0. Silakan diturunkan untuk kita sesuaikan nggak dengan persamaan Cauchy Riemann-nya. Di sini turunan dari fungsi Ux, Y diturunkan terhadap X gitu ya, sama dengan 2X, Y-nya sebagai suatu konstanta. Kemudian fungsi Ux, Y kita turunkan terhadap Y, dia akan sama dengan 2Y, karena di sini X-nya sebagai suatu konstanta. Nah, kemudian untuk fungsi Vx, Y akan sama dengan 0. Kalau fungsi Vx, Y kita turunkan terhadap X, dia akan sama dengan 0. Kalau fungsi Vx, Y kita turunkan terhadap Y, maka dia juga akan sama dengan 0, karena dia konstanta ya, ceritanya di sini. 0. Nah, di sini turunan dari Ux, Y terhadap X, apakah sama dengan turunan dari Vx, Y diturunkan terhadap Y gitu ya. Nah, ini kan ekuivalen dengan ini kan sama dengan 2X, sedangkan tadi turunan dari V, X, Y diturunkan terhadap Y-nya kan sama dengan 0. Karena kan nggak sama ya. Nggak sama. Nah, tapi di sini dia ekuivalen dengan X-nya sama dengan 0. Jadi dia fungsi ini nanti tidak dapat didiferensialkan. Nah, kecuali pada X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, sama ya kayak ini ya. Jadi ada fungsi UX, Y diturunkan terhadap Y, apakah dia sama dengan negatif dari turunan dari Vx, Y diturunkan terhadap X gitu ya. Ini kan ekuivalen dengan tadi fungsi UX, Y mana? Yang diturunkan terhadap Y ini kan sama dengan 2Y. Dikurangi atau negatif dari turunan dari Vx, Y yang diturunkan terhadap X gitu ya, sama dengan 0. Nah, dia akan ekuivalen dengan Y sama dengan 0. Ini kan nggak sama ya sebenarnya. Atau dia bisa ekuivalen dengan Y sama dengan 0. Sehingga di sini FZ ini dia tidak dapat didiferensialkan di setiap titik yang tidak 0. Tapi dia sebenarnya dapat didiferensialkan pada X dan Y-nya sama dengan 0. Atau Z-nya sama dengan 0 sebenarnya. Gitu kan? Tapi dia tidak bisa, tidak derivatif di sembarang titik gitu ya, yang tidak sama dengan 0. Karena dia tidak memenuhi persamaan Cauchy-Riemann di situ. Gitu ya. Jadi kita tidak perlu mencari derivatifnya karena dia tidak mempunyai derivatif di situ. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Itu ya. Nah, ada lagi yang persamaan Cauchy-Riemann tapi dalam koordinat polar. Nah, kalau seperti ini, misalkan kok tadi kan koordinatnya kartesius ya. Kalau ini dalam koordinat polar. Kalau dalam koordinat polar, misalkan ada suatu fungsi fz-nya sama dengan UR, theta. Nah, di sini kan sudah beda ya. Derivatif parsialnya, tapi di sini eh, ada polar gitu ya, koordinat polar. Jadi r, theta plus IV r, theta. Nah, di sini untuk di beberapa epsilon ya,
sekitar epsilon gitu ya, di titik Z0, Z0-nya sama dengan R0 eksponensial E pangkat I theta 0. Nah, maka di situ derivatif parsial dia secara kontinus pada R0, theta 0. Kalau dalam bentuk polar, dia harus memenuhi seperti ini. Untuk menunjukkan, jadi jika fungsinya ini gitu ya, fungsinya dalam bentuk polar gitu ya, silakan buktikan kira-kira fungsi tersebut bisa didiferensialkan atau tidak. Maka memenuhi yang ini ya, RUR, tadi R kalikan U ya, U diturunkan terhadap R gitu ya, sama dengan V diturunkan terhadap theta, dan berarti keduanya ya, U theta sama dengan min R uh, turunan dari V terhadap R gitu ya. Kalau dia memenuhi kedua persamaan ini gitu ya, samaan Cauchy-Riemann ini gitu ya, maka di sini f aksen Z0 itu ada ya, eksis. Nah, kalau sudah ada, untuk mencari baru kita bisa mencari integralnya gitu ya, integral dari fungsi fz. Nah, f aksen Z0-nya pada titik Z0 gitu ya, dia sama dengan E pangkat min I theta kalikan UR, jadi maksudnya fungsi U ya, diturunkan terhadap R, plus I kalikan fungsi V diturunkan terhadap R, gitu ya. Ingat di sini eh, fokusnya ke R0, theta 0 ya. Misalkan nanti diketahui Z0 ya di sini ya. Ada suatu titik Z0, seperti itu. Nah, ini contohnya, gitu ya. Jadi kan misalkan ada suatu fungsi gitu ya. Fungsinya sama dengan F-nya sama dengan 1/Z. 1/Z-nya kan kita bisa uraikan ya. Ini menjadi 1/R kalikan E pangkat I theta. Gitu ya. Jadi 1/R kalikan E pangkat min I theta. Nah, sama dengan 1/R. Nah, ini sendiri ya. Kalau pakai rumus Euler kan jadinya E pangkat min I theta sama dengan cos theta min I sin theta. Di mana sinnya nggak boleh sama dengan 0. Nah, di sini eh, U ya, bagian eh, real part-nya atau UR, tetanya sama dengan yang ini kan, cos theta per R. Sedangkan VR, tetanya sama dengan yang ini ya, sama R-nya ini ya. Jadi ini kalau diuraikan jadi cos theta per R min I ya, sin theta per R gitu ya. Nah, min sin theta per R-nya dia menjadi IR, theta. Nah, kita sekarang buktikan apakah dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nah, sekarang persamaan U gitu ya, fungsi U diturunkan terhadap R, dia sama dengan min cos theta min R kuadrat. Jadi ya, ingat cos theta di sini dia sebagai konstanta. Atau ekuivalen dengan R, kalau saya pindahkan luas jadi R kalikan eh, turunan dari U terhadap R, ya sama dengan min cos theta per R. Ya, jadi R-nya saya pindah keluar sana, jadi per R. Itu satu ya. Nah, kalau ini kebalik ya saya. Oh ya, benar. Kalau misalkan fungsi U-nya kita turunkan terhadap theta, dia menjadi min sin theta per R gitu ya. Nah, kemudian turunan dari V eh, terhadap theta, ya, dia akan sama dengan min turunannya sin kan jadi cos ya, cos theta per R. Nah, di sini R-nya dia sebagai konstanta ya. Nah, kalau turunan dari fungsi V terhadap R jadi sin theta per R kuadrat. Ya, ini ya. Tadinya negatif ya. Nanti negatif sama negatif jadinya positif nanti kan ya. Nah, atau ekuivalen dengan R, turunan V terhadap R, VR-nya sama dengan sin theta per R. Nah, di sini dia memenuhi nggak? Jadi R kalikan R-nya sama dengan min cos theta per R. Dia sama dengan V theta, ya. Dan U theta-nya dia sama dengan min R kalikan VR. Kayak gitu ya. Jadi sama, gitu ya. Sama kan? Nah, sehingga di sini dia memenuhi persamaan dari Cauchy-Riemann. Yang ini ya tadi ya. Jadi RUR sama dengan V theta dan U theta-nya sama dengan min FVR. Gitu ya. Karena dia memenuhi, maka eh, ada ya. Jadi derivatif dari fungsi fz-nya ini dia itu ada. Gitu ya. Nah, kalau ada maka silakan mencari derivatifnya. Kayak gitu ya. Turunannya. Nah, tadi kan fungsinya ini ya. Pada set sama dengan 0 ya. Nah, di sini FZ-nya tadi kan superset diuraikan sampai ketemunya ini kan tadi ya. Ini. Nah, silakan dicari
turunannya. Jadi f aksen Z0 itu sama dengan E pangkat min I theta kalikan UR plus I VR. Nah, ini rumusnya. Bisa digunakan aja. Nah, E pangkat min I theta gitu ya. Nah, masukkan UR-nya nanti sama dengan mana? Ini kan min cos theta per R kuadrat. Terus I VR-nya. VR-nya yang mana tadi? Yang ini ya. Sin theta per R kuadrat. Nah, I kalikan sin theta, ini jangan lupa ya. Sin theta per R kuadrat. Sama dengan min E pangkat min I theta gitu ya. Sama dengan ini sendiri menjadi, ini kan apa, cos theta min I sin theta ya. Jadinya negatif ya. E pangkat min I theta per R kuadrat ya. Kita keluarkan ya. Ya, E per R kuadrat. Nah, ini sendiri kita menjadi min 1 per R kalikan E pangkat min I theta kuadratkan. Atau dia sama dengan ini. Ini sendiri ya, sama dengan Z kan ya. Nah, jadi min 1 per Z kuadrat. Nah, jadi untuk fungsi fz sama dengan 1 per Z ini, dia dapat didiferensialkan, dan diferensialnya adalah nilainya min 1 per Z kuadrat. Seperti itu ya. Oke, sampai sini aja. Ada pertanyaan lagi? Udah ada pertanyaan sampai sini? Jadi ada dua ya. Jadi kalau untuk koordinat polar sama untuk yang koordinat kartesiusnya itu berbeda. Tapi ingat, kita kembali lagi, semesta kita adalah semestanya di sini bilangan kompleks. Seperti itu. Jadi silakan dibuktikan menggunakan Cauchy Riemann. Jadi yang pertama, sepanjang sumbu real, sepanjang sumbu imajiner. Nah, bisa juga dengan cara seperti ini ya, menggunakan Cauchy Riemann. Untuk berikutnya silakan menggunakan Cauchy Riemann ya. Kalau Cauchy Riemann-nya tuh kayak tadi, dilihat dulu. Kalau kalau memang dia mengandung unsur radius sama theta, yaitu R dan theta, maka kita sekalian bisa menggunakan yang ini, ya, persamaan ini. Kalau dia memenuhi kedua persamaan ini, maka dia dapat didiferensialkan fungsi tersebut. Kalau fungsi tersebut mengandung R dan theta, itu ya, fungsinya diferensinya seperti ini tadi. Ini ya, silakan dipakai, gitu ya. Nah, kalau untuk eh, koordinat kartesiusnya, nah dia seperti ini persamaannya ya. Ini terus turunannya seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan dikerjakan untuk bahan diskusinya ya. Silakan dikerjakan untuk bahan diskusinya. Nomor satu, nomor dua. Kalau nomor satu kita bisa menggunakan definisi, emang menggunakan limit ya. Kemudian yang nomor dua bisa langsung aja. Nanti kompleks ya. Langsung aja. Kemudian turunannya bagaimana? Nomor tiga, deh silakan yang menggunakan Cauchy Riemann ya. Tapi pada koordinat kartesius ya, karena dia Cx, Y ya. Nah, itu ada bagiannya ya. Mana yang real part-nya, mana yang imaginary part-nya. Kan udah kelihatan di situ ya. Yang ini. Kelompokkan dulu. Ini imaginary part-nya. Ini yang real part-nya. Ini imaginary part-nya. Ya, silakan. Terus, nah kalau ini yang tadi ya, yang untuk koordinat polar. Karena dia bentuknya adalah R dan theta. Gitu ya. Ini juga. Kalau cis itu maksudnya cos theta plus cos theta per n gitu ya. Plus I sin theta per n. Gitu. Silakan dicoba ya. Dikerjakan. Ada yang mau coba? Silakan dikerjakan dulu ya. Dipahami dan dikerjakan dulu. Setelah sudah, bisa coba untuk dikerjakan. Ya, siapa yang bertanya? Ya, suaranya mana? Siapa yang mau bertanya?
Saya ini Bu, mau coba nomor 1. Oke, silakan. Izin share screen ya Bu. Ya, Sudah terlihat belum? Oke, langsung aja. Nomor 1 itu kan soalnya gunakan definisi turunan untuk menentukan f aksen Z jika fz sama dengan Z kuadrat plus 5Z. Definisi turunan itu kan nanti bentuknya seperti ini. F aksen Z sama dengan lim delta Z mendekati 0, fz0 ditambah delta Z dikurang fz0 dibagi delta Z. Nah, terus di sini saya cari dulu yang bentuk fz0 ditambah delta Z. Seperti yang udah ditahu juga, yang udah kita tahu juga, yang mengandung Z ini itu ditambah delta Z. Jadi bentuknya fz ditambah delta Z kuadrat ditambah 5 Z0 ditambah dikali 5 dikali Z0 ditambah delta Z sama dengan Z kuadrat ditambah 2Z delta Z ditambah delta Z kuadrat ditambah 5Z ditambah 5 delta Z. Maka f aksen Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, fz 0 ditambah delta Z dikurang fz0 dibagi delta Z. Limit delta Z mendekati 0, fz ditambah delta Z kuadrat ditambah 5 dikali Z0 ditambah delta Z dikurang fz dibagi delta Z. Nah, untuk bentuk yang ini kan sebelumnya saya udah cari yang ini. Terus ini tinggal ditaruh di sini. Terus ini dikurang fz. Nah, ini dikurang Z kuadrat min 5Z. Jadi ini saya langsung dari sini. Kan ini tandanya minus. Terus kalau dikali ke sini, nanti jadinya Z kuadrat dikurang 5Z. Lalu dibagi delta Z. Nah, saya operasikan, nanti saya faktorkan. Di sini jadi delta Z dikali Z 2Z ditambah 5. Ditambah delta Z kuadrat dibagi delta Z. Terus saya faktorkan lagi. Bentuknya jadi delta Z dikali 2Z ditambah 5 ditambah delta Z dibagi delta Z. Terus delta Z-nya dicoret. Nanti hasilnya jadi limit delta Z mendekati 0, 2Z ditambah 5 ditambah delta Z. Hasilnya sama dengan 2Z plus 5. Sudah, Ibu. oke, betul ya. Silakan. Siapa lagi yang mau baca? Mungkin Terima yang kasih. nomor 4 ya. Yang nomor 4 sama nomor 3 kayaknya. Saya Bu, Rizka. Nomor Nomor 4. 3A. 3A Bu. Yang nomor 4, ada yang mau nyoba? Yang nomor 4? Ya, silakan nomor 3 ya. Perwakilan aja nomor 3, satu aja. Terus berikutnya nomor 4. Iya, baik Bu. Izin share screen ya Bu. Nah, nomor 3 itu kan soalnya tentukan di mana fungsi berikut mempunyai turunan dan tentukanlah turunannya. Jika ada yang A, fungsinya fz sama dengan sin x cos hy ditambah i cos x sin hy. Nah, kan kita kelompokkan dulu yang bagian real sama bagian imajiner. Bagian real itu u xy sama dengan sin x cos hy. Terus bagian imajinernya vxy sama dengan cos x dikali sin hy. Nah, terus di diturunkan yang u-nya terhadap x, jadi ux xy itu turunannya cos x eh, cos x cos hy. Terus diturunkan lagi diturunkan terhadap y, jadinya uy xy sama dengan sin x
sin X, sin H, Y. Nah, terus abis itu yang V-nya atau yang bagian imajiner kita turunin terhadap X, jadinya Vx, Xy sama dengan min sin X, sin H, Y. Terus diturunin terhadap Y, jadinya VY, XY, jadinya sama dengan cos X, cos HY. Nah, kalau udah terus jadi kita tahu bahwa UX XY-nya itu sama dengan VY XY dan UY XY-nya juga sama dengan min VX XY. Nah, karena dua persamaan ini terpenuhi, maka fungsi fz ini ada turunannya yaitu f aksen z kan tadi persamaannya ux xy tambah i vx xy. Makanya di sini f aksen z cos x cos hy dikurangi i sin x sin hy. Begitu, Bu. Ya, bener ya. Silakan nomor 4. Saya Jadi mau coba close stop share. Ya, nomor 4 silakan. Nomor 4 yang apa ya boleh? yang A, Bu. Ya, silakan. Oke. Ini kan nomor 4 yang A tunjukkan bahwa fungsi berikut punya turunan pada daerah yang diberikan dan tunjukkan turunannya. Nah, soalnya itu Fz sama dengan ln R tambah I theta min V, tetanya dari min V sampai V. Nah, terus yang pertama Fz-nya sama dengan ln R ditambah I theta. Nah, terus yang pertama itu kita cari U terhadap R theta yang itu di sini kan ln R U-nya. Nah, V-nya itu si tetanya. Nah, terus kita cari UR-nya itu sama dengan 1 karena turunan dari si R ini dari len ini 1. Nah, U theta-nya kan di sini nggak ada jadi 0. Terus turunan Turunan dari dari line R apa ya? Turunan dari line R apa ya? R, Kok 1? RUR ya, Bu. 1/R ya, Bu. Apa turunan dari R? Turunan dari itu, ha? RUR, Bu, aturan tulisannya. Hah? Aturan? Turunannya Juga, Bu. dari line R itu apa? Ln R 1/R. Tulis di situ 1 per R. Kok 1? Dari mana tuh 1? Maaf, Bu. Jadi nggak bisa satu Kok langsung ditulis? gitu, Bu. Ah, Nggak maksudnya? bisa langsung. Mana ada turunan dari line R jadi 1? Oh, ya udah Line maaf, R Bu. itu Bentar, kosong. saya perbaiki. Langsung aja dicari di situ aja langsung. Nah, Langsung aja taruh di situ. laptop saya nggak bisa di itu, Bu, coret-coret. Tapi yang bawahnya bener ya, aneh. Tadi penjelasannya salah. Tadinya saya juga pikir 1/R no, Bu. Tapi saya cetek kayak saya kurang ini. Jadi pikiran saya ln R itu 1 bisa. Jadi 1/R jadi 1. Hah? Dari mana? Kamu kalkulusnya dulu ngambil nggak? Line R itu fungsi loh, Iya, bukan Bu. konstanta. Ayo, berapa itu? Bisa Satu nggak per dicoret di R. situ langsung? Laptop Hmm, saya nggak bisa. Coba sebentar, Bu. Saya perbaiki di buku. caranya. Ya, silakan.
Jika sudah, bisa ditampilkan lagi ya, Mbak ya. Sudah, Bu. Coba ya, Bu. Begini, Bu. Ya, dijelaskan, Mbak. Oke. Jadi yang tadi saya jelaskan, FZ-nya itu ln R ditambah I theta. Nah, UR theta-nya itu sama dengan ln R. UR-nya itu 1/R karena dari sini eh, R tetanya ini jadi ln R itu 1/R. Nah, U tetanya karena di sini nggak ada teta jadi 0. VR-nya itu karena ini nggak ada si R-nya itu jadi 0. V tetanya itu 1. Nah, ini yang tadi ada di PPT RUR, R dikali UR, itu kan R-nya 1/R. Nah, dikali si R jadi 1. Di sini kan 1 juga V tetanya. Terus U teta sama dengan min R, VR sama dengan 0. Ini kan 0 min 0 jadi tetap 0. Sehingga FZ memiliki turunan di mana FZ terdefinisi. Terus F aksen Z-nya itu kan tadi ini ada di rumus. Tinggal masukin aja M min I theta sama dengan UR-nya itu kan 1/R dikali I VR-nya itu 0. Jadi 1/R dikali M I theta. Nah, 1/Z itu kenapa Z? Karena FZ-nya itu kan ln R plus IZ. Jadi sini saya ganti jadi 1/Z. Jadi FZ memiliki turunan di mana FZ terdefinisi dengan F aksen Z sama dengan 1/Z. Gitu, Bu. Ya, ada jawaban yang berbeda. Oke, bisa di stop share. Oke, Benar ya. makasih. Oke, ini saya tambahin ya. Ini kayaknya udah hampir sama semua ya. Udah paham, mungkin udah dapat dari cutting atau gimana, saya nggak tahu juga gitu ya. Silakan dikerjakan ini. Nomor 1 sama nomor 2. Tambahan aja. Halo, tahu? Paham? Paham, Ibu. Ya, silakan. Yang nomor 2 bisa menggunakan Cauchy Riemann ya. Kalau yang terserah sih. eh kalau yang A masih kita bisa ya, yang koordinat polar masih bisa. Oh, koordinat kartesius masih bisa. Mau dipolarkan juga bisa. Misalkan diubah nilai Z-nya. Pangkat I theta. Yang nomor B dan C. Ini ada bentuknya theta sama R. Jadi yang nomor B dan C dalam bentuk koordinat polar. Yang A koordinat polar juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Lebih mudah. Yang nomor 1 dia kartesius ya. Silakan menggunakan Cauchy Riemann. Jika sudah, bisa dipresentasikan. Ada yang sudah? Oke, ini saya tunjuk ya. Nomor 1 dan nomor 2. Silakan dikerjakan.
Ada yang sudah? Nomor 1A mungkin? 1B juga boleh. CD boleh. Ya, CD boleh. Coba 1A dulu. Kalau B udah ya. C juga masih udah. Yang D tadi hampir sama kayak yang di atas. Coba yang A. Coba yang A. Yang nomor 2 coba yang B. Kalau yang A, 2A, itu kan tinggal kita ganti aja setnya. E pangkat, I theta, ya. Pangkat 4. Coba yang B. Itu ada akarnya tuh gimana tuh? E pangkat I theta per 2. Kalau yang C udah kelihatan ya, yang realnya mana, real partnya mana, imaginary partnya yang mana. Yang B kita harus jabarkan dulu dan harus tentukan dulu mana yang A dan B ya, 2A dan B ya. Mana yang real partnya sama imaginary partnya. Coba yang B. Ya, Siska silakan. Ibu, saya mau coba yang 1A. Ya, silakan. Sebentar, Ibu. Bisa di Zoom. Kalau di Zoom kayak nggak bisa ditarik ke bawah deh, Bu. Itu pakai komputer atau apa sih? Nggak kayak Pakai laptop semua, atau pakai Ibu. apa sih? Hmm? Pakai laptop sih, cuman di foto gitu. Coba saya benerin dulu ya, Bu, fotonya. Hmm, hmm. Coba yang nomor 2B. Saya ingin tahu. Ada yang nomor 2B? Nanti sebentar lagi Siska nomor 1 kok. Kita nunggu. Segini mendingan nggak, Bu? Hmm, ya, Oke, jadi silakan. kan, ah, oke. Jadi kan tadi FZ-nya itu E pangkat min X dikali E pangkat min Y gitu kan. Nah, pertama kita tentukan dulu mana yang real sama yang imaginary. Kalau real kan berarti yang ini nih, yang nggak ada I-nya. Ya, yang ini. Terus yang imaginary-nya yang ini, min Y. Oh, nggak bisa Hmm. gitu. Ayo, bentuknya gimana? Dia kan ada koordinat ya. Jadi nilai setnya mana telepon saya bilang. Mana? Saya nggak bisa nulis ya. Kenapa, Ibu? Saya nggak bisa nulis. Oh, Mana nih? bentar-bentar. Eh, enable.
Diubah dulu ya ke dalam bentuk UX, Y plus IVX, Y. Nah, ini kan belum kan? Diubah dulu tuh. Pangkat min IY itu sama dengan apa? Sama dengan itu ya yang cos Mm-mm. yang cos theta tambah i sin theta ya, Bu. Cos karena itu negatif, berarti cos min Y plus eh eh, I sin min Y. Karena itu negatif kan? Pangkat min IY, ya kan? Iya, Ibu. Saya nggak bisa nulis nih, saya nggak tahu kenapa. Oh, ini ada nih, bentar bisa. Kalau pangkat Y, oh salah-salah. Pangkat Z, ya, itu kan sama dengan pangkat X kali kan pangkat Y. Ya nggak? Misalkan seperti ini kan, pangkat X, nah ini sendiri, pakai rumusnya Euler ya, itu akan menjadi cos Y, ya, kita tanya ya, plus I sin Y. Nah, silakan diuraikan. Pangkat X cos Y plus pangkat X ini I ya, sin Y. Nih. Nah, kalau dia negatif, bagaimana? Bisa dipahami? Nah, ini yang real part-nya, ini yang imaginary part-nya. Nah, ini kasusnya beda nih. Min X sama min IY. Nah, jadi ini negatif nanti. Coba dikerjakan dulu. Diperbaiki, kemudian dicoba lagi. Bisa dipahami? Baik, Ibu. Terima kasih, paham. Oke, silakan. Yang nomor 2 mungkin. Yang B aja ya. Yang nomor 2 tuh difaktorkan sampai 4 kali capek ya. Yang nomor B aja lah, minimal tahu. Soalnya tadi tuh kayaknya dari accounting ya. Kadang-kadang tuh kayak nggak paham juga konsepnya gitu. Cuma asal baca gitu. Coba yang nomor B. Bu, saya mau coba yang B ya, Bu. Mm-mm. Yang 2B. Ya, halo. Yang 2B ya, Mbak ya. Ya, Bu, sebentar, Bu. Mau saya screen. Yang nomor 2B kan ya? Iya, nomor 2B, Bu. Iya, silakan. Ini, Bu, soalnya. Eh, kan soalnya FZ sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, terus kan dicari satu ya, Bu. Punya sendiri sama Yang punya. 2B kan? Iya, 2B. 1B, Iya. Bu, maksudnya, Bu. Nah, terus. Ya, saya Kan mau mudah Bu. nih, udah nggak apa deh. Iya, mau Bu. Terus kan dicari satu U sama V-nya. Karena ada imajinar sama enggaknya. U-nya itu kan X sama Y, X kuadrat nih U-nya. Terus diturunin jadi 2X. Nah, terus kalau U-nya itu 0, karena turunannya kan gak ada U. Terus yang V-nya itu X sama Y, sama dengan Y kuadrat. Terus turunin terhadap X-nya, jadi 2Y. V-nya itu X sama Y sama dengan 0. Terus UX, X sama Y-nya sama dengan PY, X sama Y. Jadi 2X sama dengan 0, X-nya jadi sama dengan 0. Terus UY-nya X sama Y sama dengan min X, X sama Y sama dengan 2Y eh, sama dengan 0, makanya sama dengan 0, Bu. Kesimpulannya apa? Nggak ada turunannya, Bu. Oke. Dia dapat diferensialkan hanya pada X sama dengan 0 ya. Z-nya sama dengan 0. Dia nggak bisa Ya, diturunkan. ya makasih, Bu. Oke. Ya, tetap saya, Silakan Bu. nomor 2 yang B. Kayaknya ini sudah ya, yang di PPT ya. Yang B coba. Coba yang nomor 2B. Ini yang koordinat polar.
Satu sebenarnya masih aneh ya, cuma pangkatnya aja sih sebenarnya, Dik. Jadi 4 theta, Dik. Cos 4 theta min is sin theta. Sin 4 theta. Silakan nomor, saya pengen yang 2B. Coba. Silakan. Yuk. Atau yang tadi mana nomor 1 tadi? Mbak siapa tadi? Rizka tadi. Iya, Bu. Ayo Mbak, coba Mbak. Eh, ini sih, Bu, bingung nanti ini dijabarin lagi nggak, Bu? Hmm, coba. Bentar ya. Saya belum selesai. Hmm. Dijabarin ya, udah tahu mana yang real part-nya, mana yang imaginary part-nya.
Nah, itu kunci utamanya itu pokoknya kalau yang Cauchy Riemann tuh harus dibagi dulu mana yang UX, Y-nya, mana yang VX, Y-nya. Setelah itu baru diturunkan terhadap X dan terhadap Y masing-masing fungsinya, yaitu fungsi U dan fungsi V-nya. Hmm, Ibu, saya bingung yang bagian ininya. Ini dikali silang apa langsung aja kalau yang ini tuh bentuk U-nya terus ini bentuk Mana? V-nya gitu. Ini. E min X, pangkat min X. Oh, nggak usah kalau yang ininya. Bukan saya. Nah, ini. E. Nah, ini kan sama dengan E pangkat min X gitu ya. Terus kemudian ininya menjadi cos min Y plus I sin yang ini kan, yang Euler kan, karena ada I-nya kan, min Y. Nah, ini sendiri menjadi E pangkat min X cos Y plus E pangkat min X. Oh, min ya. Nah, ini kan sin dari negatif. Min Y kan sama dengan negatif ya. Negatif min sin ya. Min sin Y. Nah, nih kayak gini aja deh. Ini yang real part-nya. Ini yang min E pangkat min X sin Y. Ini yang ini ya. Ini yang apa? Imaginary part-nya. Oke, paham? Halo? Oh, jadi yang FZ ini kan E pangkat min X-nya bisa diubah jadi E pangkat min X ditambah Y gitu ya, Bu? Iya, kalau ini yang Euler karena Eulernya kan I theta. Pangkat I theta baru kita bisa ubah. Ini kan yang kita makan kita bisa. Kalau ini nggak bisa. Ini kan Euler. Oh, Cos theta plus I sin theta. Yang kemarin yang pertemuan awal-awal pokoknya. Ya kan? Itu. Jadi ini yang real part-nya, ini yang imaginary part-nya. Silakan diteruskan. Turun ini yang UX, Y, ini yang VX, Y. Nah, ini diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Y, diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Y. Silakan. Kira-kira mulai nggak yang tadi? Paham ya, Mbak ya? baik paham. Ya.
Ada yang sudah? Silakan. Ibu, saya yang tadi udah selesai, mau ditayangin ulang apa nggak usah, Bu? Iya, silakan. Nomor berapa nih? Yang tadi nomor 1A, yang E itu. Oh iya, 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 silakan. Oke. Nah, tadi kan, nah dijelasin apa gimana, Bu? Iya, gitu sih. Tadi kan eh, soalnya itu E pangkat min X kali E pangkat min Y. Nah, E pangkat min Y-nya dirubah jadi menjadi ini yang seperti tadi Bu Fatbi bilang. Terus kita jabarin nih kali ikan pelangi gitu ya. Jadi hasilnya ini. Nah, terus ya udah ini berupa jadi U-nya, ini jadi V-nya gitu. Nah, ini kan U-nya X, Y sama dengan E pangkat min X cos Y. Kita turunkan terhadap X berarti cos Y-nya ini sebagai konstanta gitu. Jadi ini kan diturunin jadi min E pangkat min X cos Y. Terus yang U ini diturunkan terhadap Y juga. Berarti ininya, ini harusnya nggak ada minus ya. Salah. Berarti ini harusnya tetap E pangkat min X menjadi konstanta gitu. Nah, ini cos Y kan, benar deh. Cos Y itu turunannya kan min Y. Jadi ini tadi benar. Min E pangkat min X kali sin Y gitu ya. Jadi ini cosnya harusnya benar. Min E pangkat min X kali Y. Nah, terus yang V ini, tadi kan kita ya, V-nya ini ya. Jadi Vx, Y itu kan min E pangkat min X sin Y. Nah, terus kita turunkan terhadap X-nya. Karena ini min, kalau diturunin ini juga min E pangkat min E. Min E pangkat min X itu min 1 kan. Min kali min jadi plus. Jadi E pangkat min X dikalikan sin Y. Sin Y ini sebagai konstanta. Jadi tetap ngikut. Terus yang V-nya ini, yang ininya tetap. Terus tinggal turunan dari sininya aja. Berarti turunan dari sini itu kan cos Y. Jadi kecil. Nah, terus ya udah berarti kan kita samakan nih UX X, Y itu sama dengan VY X, Y. Nah, ternyata sama kan? Nah, terus UY X, Y sama min VX X, Y itu ternyata sama juga. Maka kita bisa turunkan F pangkat min Z itu sama dengan E pangkat min X cos Y dikurang I pangkat min IX sin Y. Kita turunkan aja ini pakai rumus U kali V. Jadi nanti ini turunannya itu yang ini nih, yang panjang ini. Terus yang ini turunannya tuh yang ini. Nah, setelah disederhanakan hasil akhirnya itu min 2 E pangkat min X kali cos Y. Udah, Ibu. Turunannya coba dilihat. Turunannya itu apa tuh rumusnya? Kan UX ya. UX-nya yang mana? U UX turunannya itu kan U kali V ya. Yang ini, Bu. Kalau udah kita menggunakan yang ini, gitu ya, kita bisa menggunakan yang ini ya. Sama nggak tuh? Beda ya. Kalau pakai yang parsial, pakai yang ini gitu ya, dia turunannya F aksen Z0-nya sama dengan OX X, Y ditambah IVX X, Y gitu ya. Kalau kita pakai parsial ya, jadi diturunkan pakai ini.
Berarti UX-nya min E pangkat min X cos Y plus I Vx komanya sama dengan E pangkat min X sin Y. Atau E pangkat min X sama dengan min cos Y plus I sin Y. Gitu ya. Ini bisa diubah lagi. Bisa ya. Jadinya min E pangkat min X dan ininya menjadi E pangkat min Y. Ya enggak? Benar enggak? Benar ya. Min I pangkat min X min I pangkat Y. Ya. E pangkat min X, E pangkat min I. Atau ini, maaf salah ya. Ini hapusnya gimana nih? Sama dengan min FZ-nya ya, tadi ya. Atau ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Min dari E pangkat min X kalikan E pangkat min IY, gitu ya. Bisa dipahami? Oke, Bu. Berarti turunannya nggak pakai U kali V yang biasa ya, Bu? Enggak, karena dia pakai yang ini. Kamu butuhnya pakai yang apa? Saya bingung. Cauchy Riemann. Bisa di stop share? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, makasih ya Mbak. Siapa tadi sama Siska. Nah, ini saya catat namanya nih. Ini belum kerja nih. Ada effort untuk mengerjakan. Nah, ini ya, untuk semuanya ya. Jadi, kalau untuk dia itu koordinatnya kartesius, ya, maka dia memenuhi ini. Ya, memenuhi ini. Oke, yang Cauchy Riemann-nya. Kalau dia sudah memenuhi ini, kita cari integralnya. Nah, berarti di sini integralnya adalah yang ini. Ini ya. Jadi, integralnya UX, X, Y plus IVX. Paham ya semuanya ya? Oke? Nih ya, bisa menggunakan ini untuk derivatifnya. Karena dia derivatif parsial. Oke? Nah, kalau misalkan yang polar, diubah dulu. Kalau bentuknya R dan theta, nah, dia memenuhi yang ini. Nah, memenuhi ini. Kalau dia memenuhi ini, berarti kan dia dapat diintegralkan. Oh, dapat diturunkan, maaf saya salah. Dapat didiferensialkan. Nah, kalau diferensialnya seperti ini, E pangkat min I theta, nah tinggal masukkan aja UR-nya, fungsi U diturunkan terhadap R, dan fungsi plus I, fungsi V diturunkan terhadap R. Jadi pahami semuanya? Halo? Halo? Bisa, Ibu. Ibu. Saya. Coba dicoba. Yang nomor, berapa tadi? Yang B. Udah belum? Yang B-nya kan sebenarnya akar R, E pangkat I theta per 2, gitu ya. Ini kan ya. Atau sama dengan R pangkat setengah, boleh kan menulis kayak gini ya. I theta per 2. R pangkat setengah. Nah, I pangkat ini kita menggunakan Euler yang kayak tadi ya. Jadi, cos theta per 2 plus I sin theta per 2. Nah, kayak ini. Nah, udah deh. R pangkat setengah cos theta per 2 plus I R pangkat setengah sin theta per 2. Nah, ini yang real part-nya, ini yang imaginary part-nya. Sama kayak tadi. Ya, memenuhi nggak? Ya ini, dia memenuhi nggak persamaan ini? Maaf, salah. Yang ini. Memenuhi nggak ini? Silakan dicari. Ya, imaginary part-nya. Hitungkan terhadap R, hitungkan terhadap theta. Ini juga sama. Dia memenuhi nggak? Ini.
Bisa dipahami nggak saya bicara apa? Ya, jadi ini U, R, tetanya sama dengan R pangkat setengah cos theta per 2, ya kan? U diturunkan terhadap R apa? U diturunkan terhadap theta itu apa? Terus V, R, theta, itu yang ini, ya imaginary part-nya, R pangkat setengah sin theta per 2. V-nya diturunkan terhadap R apa? V-nya diturunkan terhadap theta itu apa? Bisa dipahami? Nah, nanti apakah R kalikan UR-nya itu akan sama dengan V0, dan kalau dan berarti keduanya ya, U tetanya itu akan sama dengan min R VR. Nah, buktikan. Dicari dulu berarti kan turunannya ya, masing-masingnya ya. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Bisa, Ibu. Bisa. Oke. Sebenarnya Z itu apa sih, sama dengan E pangkat R kalikan E pangkat I theta ya. Ini ya. Nah, kalau E nomor A tinggal kita ganti aja ke situ. Jadi fungsi FZ-nya sama dengan 1/Z pangkat 4, ya kan? Berarti 1/R pangkat 4 E pangkat min I pangkat 4 theta. Ya benar gini ya. Nah, 1/R pangkat 4 dalam kurung atau kalikan dengan E pangkat, ini kok min ya, jadinya plus ya, maaf. Ini baru min I pangkat 4 theta. Gitu ya. Nah, ini sendiri 1/R pangkat 4 pakai rumus Euler ya. Berarti cos min 4 theta gitu ya. Benar kan ya? Plus I sin min 4 theta. Nah, silakan dicoba. Jadinya 1/R pangkat 4 cos 4 theta plus atau min I sin 4 theta. Nah, ini yang real part-nya, terus yang imaginary part-nya min R pangkat 4 sin 4 theta. Bisa dipahami ya? Nah, silakan dicari turunannya juga, mana yang ini di terhadap R-nya, theta, dan seterusnya. Bisa dipahami? Karena di sini dia unsurnya ada I, ada R, dan theta. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini juga sama. Karena dia mengandung unsur R dan theta di situ, maka dia menggunakan yang tadi koordinat polar. Ini udah kelihatan ya. Kalau ini nggak perlu nggak perlu kan. Kalau yang kayak gini harus ditunjukkan dulu mana yang real part-nya, mana yang imaginary part-nya. Kalau ini udah langsung aja. Ini yang udah kelihatan langsung kan. Yang real part-nya, kalau ini yang imaginary part-nya udah tinggal turunkan aja. Kan mudah kalau yang ini ya. Kalau mau diturunkan, turunkan dulu. Ini terhadap apa gitu ya. Terhadap R bagaimana, diturunkan dulu berarti cos, berarti turunannya berarti min sin ln R gitu ya, terhadap R ya misalkan ya. Nah, baru diturunkan ln R-nya sekalikan super R gitu ya. Paham ya? Kayak tadi yang itu loh, apa, chain rule ya, apa, aturan rantai ya. Bisa dipahami ya, kalkulusnya dibaca lagi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ibu maaf, izin bertanya sekarang, minta ini. Untuk yang PPT di LMS itu ternyata belum ada ininya Bu, bagian yang itu tuh, sebentar. Bagian Query-Riemann equation in coordinate polar, nggak ada Bu. Oh iya, itu ya, nanti saya bagikan ke PJ-nya aja ya. Baik, Nanti terima kasih Bu. PJ-nya ya. Soalnya tadi saya lagi lihat ulang, ternyata dia dari example Query-Riemann equation dia langsung ke analytic functions. Jadi nggak ternyata agak beda sedikit dari PPT yang Ibu sudah share screen. Terima kasih Bu sebelumnya. Oke ya, tapi ini paham ya, bisa dipahami ya. Contoh yang nomor 2 itu lebih ke koordinat polar, kalau ini kartesiusnya. Bisa dipahami ya. Oke, Bisa ya? tolong dikerjakan, tadi hanya cuma satu soal, ini waktunya sudah udah habis ya, karena saya butuh istirahat juga. Bentar lagi akan lanjut ke kelas berikutnya, kelas B. Jadi tolong dikerjakan nomor B, C, ini maaf nih D, nomor 2A, B, dan C. Bisa dipahami ya semuanya ya, menggunakan Cauchy-Riemann.
Deh, kalau sudah saya akhiri, nanti saya share lagi. Tapi tetap yang sebelumnya juga tetap dikerjakan, yang punyanya Pak Tri juga dikerjakan, karena memang kita sesuai LMS ya. Kalau misalkan ada tambahan, nanti saya akan tambahkan, tapi tetap tambahnya ditambahin. Jadi kan satu PDF, kemudian diupload. Jadi pahami ya tugasnya ya. Ya, saya yakin bisa gitu ya. Baik, kalau sudah, saya akhiri untuk... Ada pertanyaan lagi sampai sini? Cukup? Cukup, Ibu. Oke, kalau cukup saya akhiri, tolong dikerjakan lagi ya, yang tadi ya. Oh, tadi yang dikerjakan nomor 1 A dan B ya, udah dikerjakan. Tadi yang B siapa yang ngerjakan tadi, Mbak siapa? Mbak, Dinda, Bu. Mbak Dinda. Oke, ini kerja nih ya, Mbak Dinda sama nanti Mbak Siska ya. Soalnya kadang-kadang saya kok kayak gini cepet banget gitu ya, terus cuma baca aja gitu ya. Ini dari counting nih, kelihatan nih. Gitu ya. Oke, saya akhiri untuk perkuliahan siang hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Saya izin dulu ya. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.